Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di My Podcast. Podcast ini bertujuan untuk melakukan tugas mata kuliah produksi media penyiaran. Baik, langsung saja menuju intinya. Saya mahasiswa Unpas Ilmu Komunikasi Muhammad Humam Hidayat dengan NRP 1820525. Di sini saya ingin menyampaikan sesuatu yang berguna, sesuatu yang baik untuk ke depan tentang pandemi atau tentang COVID-19 ini. Langsung saja ya pada intinya. Di sini kita kehadiran bintang tamu. Narasumber kita yaitu Perkenalkan, nama gue Angga. Gue temannya Umam. Sekarang gue stay di Bandung dan pekerjaan ya serabutan lah. serabut. Baik, mungkin nggak banyak pertanyaan sih kalau tentang kayak gini ya. Cuman bahasan kita ya langsung aja ya. Karena di pandemi ini kalau dilihat kayaknya makin kacau atau gimana ya? Makin nggak berjalan dengan mulus gitu. Adanya PPKM, PSBB. Sejauh ini sih yang gue lihat memang semakin kesininya semakin lumayan kacau sih. Apalagi untuk kita, gue sendiri sih sekarang lagi mencoba usaha di bidang pakaian atau konveksi. Jadi untuk kita atau kami yang bergerak di bidang konveksi, COVID ini sangat-sangat mengganggu gitu. Apalagi untuk sekarang kita masuk ke masa PPKM dan pembatasan. Ya banyak yang pembatasan berskala, PSBB awalnya. Terus ada apa lagi sih? Ya sekarang PPKM ada level-levelnya gitu. Ada level 1 sampai sekarang masuk ke level 4 tambahan lagi ya dari darurat langsung level 4. Bagi kita sih ini sangat kacau. Apalagi untuk beberapa toko atau penyedia bahan-bahan gitu, jadi banyak yang tutup. Iya kan, toko di perbatasan dulu, nggak dibolehin buka dulu. Apalagi untuk pabrik-pabrik pembuatan juga banyak yang pembatasan jumlah pegawai dan pembatasan produksi. Iya, produksi jadi nurun pasti. Itu sih memang ya lumayan mengganggu untuk benar. kami yang bergerak di bidang konveksi. Berarti itu kalau dilihat dalam segi kecil ya, karena adanya PPKM, adanya pembatasan sosial ini, kalian ya bisa disebut mikro usaha atau mikro usaha kan ya, UMKM ya. UMKM dalam bidang konveksi itu sendiri. Ada nggak hal-hal yang kalian pikirkan karena adanya PPKM ini, atau hal-hal yang kalian persiapkan setelah PPKM ini? Jujur untuk sekarang mungkin karena udah masuk 1 tahun lebih. Bener ya? COVID 2 tahun ya? Iya udah mau masuk 2 tahun kan, ini setahun lebih. Jadi kita untuk para UMKM, usaha mikro itu bekerja sama gitu. Jadi alhamdulillah di Bandung sendiri juga pemerintah Bandung sendiri juga udah banyak membantu. Iya, udah banyak strategi untuk membantu UMKM, dan kita sendiri juga di grup juga saling kerjasama gitu, saling share bagaimana masukan-masukan untuk menghadapi COVID. Tapi dari gua sendiri sih awalnya untuk konveksi gue sendiri itu hanya untuk target pemesanan gitu, PO. Jadi pre-order ya. Iya, jadi untuk dinas, sekolah, dan kampus. Jadi dengan adanya libur dan tidak ada kegiatan-kegiatan untuk itu, jadi pemasukan memang berkurang. Jadi beberapa dari gue sendiri ada siasat untuk beralih ke online buat brand sendiri. Benar. Itu biarpun ya belum sampai ke tahap
Jadi stabil sih brand-brand ini. Jadi untuk menutupi pesanan-pesanan yang orderan-orderan dari kampus atau yang lain-lain, gue siasatin untuk online gitu. Biarpun dari orderan kan PPKM kan baru Jawa Bali nih, iya, ya kan. Biarpun di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, beberapa dan daerah ya. daerah yang lain juga ada yang nerapin, tapi mereka juga masih ada yang sekolah, ada juga yang kampus gitu. Ya, palingan siasatnya untuk sekarang masuk ke online, tapi juga serba salah karena nggak mungkin dong semua orang bisa, disuruh untuk beli baju, beli belanja online, sedangkan mereka juga banyak yang terhambat untuk kerjanya, dan beberapa juga banyak yang PHK kan. Benar. Jadi untuk diminta untuk yang ada di rumah untuk belanja, jadi gue juga berat hati sih karena mereka pun juga merasakan dampak ini. Gue juga merasakan ya, palingan ya semuanya sih saling kerjasama kayak pemerintah. Untuk kedepannya kalau memang udah nggak PPKM atau yang lain, ya lebih bekerja keras untuk ngepost atau nyari-nyari ya, ngubungi kolega-kolega atau kenalan-kenalan untuk ngebuat baju atau kemeja atau jaket gitu. Jadi paling itu, kalau udah selesai COVID kita bekerja lebih keras, dan mungkin komunitas konveksi Bandung juga akan bekerja sama gitu untuk saling membangun sama-sama. Berarti dengan adanya tahapan-tahapan itu mungkin udah bisa lah dibilang terstruktur ya. Untuk saat ini lumayan bisa dibilang terstruktur karena dari pemerintahan Bandung juga udah coba untuk membantu kita. Benar. Lanjut dari pembahasan kita itu, mungkin pasti nggak kepikiran ya untuk beralih profesi. Kan banyak nih yang di media-media sosial di luar sana, banyak yang karyawan di PHK menjadi Gojek, jadi pedagang kaki lima, jadi jualan online. Nah, dari abang sendiri gitu, ada nggak pemikiran sampai ke sana? Kalau gue sendiri sih untuk berpikir beralih profesi belum sih, karena gue sendiri ini juga baru masuk tahun keempat berarti. Ini dalam bidang konveksi? Iya, konveksi gue baru masuk tahun keempat ya? Karena gue sebelumnya itu kerja gawe di Jakarta, kantoran, terus setahun gue kantor itu udah konveksi udah berjalan. Terakhir gue berhenti mau fokus ke sini 6 bulan setelah itu COVID. Datanglah wabah yang sangat-sangat mengganggu kestabilan psikis gue ya. Jadi dari gue gawe pemasukan ada, dan konveksi pemasukan ada, dan balik ke fokus ke konveksi malah dikasih gue jadi nggak stabil gitu untuk pemasukan. Jadi untuk pernah kepikiran, tapi sampai detik ini belum tahu. Bukan belum tercapai, tapi belum tahu, karena gue juga bingung mau beralih kemana gitu. Sedangkan kita semuanya kena. Benar. Semua ruang lingkup yang ada di dunia itu kena, apapun profesinya. Ya mungkin untuk bidang kesehatan ya, mungkin sekarang yang lagi naik-naiknya bidang kesehatan. Sedangkan gue juga nggak ada background di bidang kesehatan gitu. Sedangkan untuk masuk relawan aja sekarang, ya relawan juga bukan untuk dijadiin profesi gitu, bukan profesi tetap gitu, untuk niat hati untuk membantu. Jadi gue sampai sekarang mikirnya, aduh apa ya gitu, udah buat plan apa gitu yang bisa gue alihkan dari konveksi ke pekerjaan lain. Jadi belum ada yang masuk gitu. Jadi sampai detik ini gue ya udahlah jalanin karena gue percaya rezeki itu udah ada yang ngatur. Ya belum semua kena sih mam ya. Jadi nggak sampai ke sana karena nggak bisa dibilang kita beralih juga ya, karena banyak cara ya kita coba ya, banyak hal yang nggak kita tahu di luar sana juga apa yang terjadi gitu kan ya. Kayak apa yang mereka lakukan kita belum tentu lakukan. Iya benar. Jadi mungkin kalau gue pindah gitu beralih profesi, ya belum tentu gue juga akan settle gitu, akan stabil di profesi itu. Dan itu pun gue juga belum ada background gitu. Kayak ada yang beralih ke jadi ojek online gitu kan.
Ya belum tentu, ya coba semuanya berpikir untuk pindah profesi ke ojek online, ya Iya. otomatis semua ke ojek online ya Ya siapa nggak yang mau ada nikmatin lagi gitu ya. kan. Jadi pasti bersaing, jadi mau pindah kemanapun kita juga pasti akan bersaing. Jadi menurut gua ya udahlah, kita kita jalani, support peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Tapi ya mohon maaf sebelumnya, untuk pemerintah ya juga jangan mikir yang di atas doang Iya, gitu. benar. Kita atau kami yang di sini Pakai di juga bawah. butuh lah. butuh gitu, support yang menjamin kestabilan hidup kami gitu, para pekerja di profesi konveksi ini. Jadi ya kayak PPKM sekarang diperpanjang nih 9 Iya, Agustus. dari 3 sampai 9 ya. Iya, diperpanjang 9 Agustus. Teman-teman di luar profesi konveksi pun juga banyak yang ngeluh gitu. Kayak teman-teman yang ada di kafe, warkop, yang awalnya kafenya bisa buka, nggak bisa lagi. udah nggak bisa lagi. Dari awalnya dia punya secercah cahaya gitu kan, bisa wah ada pemasukan lagi nih. Tiba-tiba PPKM darurat gitu. Jadi sebenarnya gimana ya, memang kacau sih. Jadi sarannya untuk pemerintah mungkin ya cobalah gitu diperbaiki sistem untuk support untuk UMKM yang ada ya, pedagang. Hmm. Tapi kalau buat mahasiswa ya butuh banget kayaknya. Kalau gue sendiri ya, ya kalau gue sendiri kayak apapun yang belajar dapat di online itu belum tentu dapat langsung. Iya benar. Kayaknya bisa jadi ya, gue belajar langsung masuk ke kampus, datang, dengar, lihat, baca, beres, pulang. Gue dapat nih 50%. Tapi kalau di online, gue nonton, ngeliat lagi, PPT lagi, ini lagi, 10% pun nggak nyampe kayaknya. Iya sebenarnya kalian sih orang-orang terpilih untuk mendapatkan pembelajaran online ini. Karena gue mungkin tidak merasakan di masa sekarang, tapi gue bandingin di masa-masa waktu gue kuliah juga, wah gila ini kaku banget gitu pembelajaran online. Karena kalau menurut gue sih untuk perkuliahan atau pembelajaran itu tatap muka memang yang terbaik. Memang ada kalanya kalau kita online, standar pendidikan kita memang naik karena kita diajarkan untuk mandiri gitu kan, untuk belajar mandiri di rumah. Tapi untuk Indonesia gue rasa belum sampai ke standar tersebut. Sedangkan pemikiran buat mahasiswa yang kesana itu masih berjalan lah, masih. Jujur gue bilang, mohon maaf sebelumnya ya, kalau gue bilang kita standar Indonesia masih untuk masalah pendidikan. Kalau gue bilang masih dicap. Iya, kalau gue bilang bodoh berarti gue juga bodoh gitu. Ya memang jujur, gue sendiri juga bodoh gitu. Karena gimana ya, bodohnya orang Indonesia itu cerdiknya atau pintarnya orang Indonesia itu lebih ke yang jelek gitu. Kayak ya jujur-jujuran aja, mungkin banyak ada di kelas gue juga ketika online malah off cam, tapi ada sisi positifnya, kayak mereka lebih kreatif, kayak mereka foto pakai baju itu, backgroundnya itu, dan dijadiin background Zoom. Dan mereka tiduran gitu sambil membuka speaker gitu kan. Jadi kebanyakan anak-anak memang cari cara untuk menghindari pembelajaran gitu kan. Jadi menurut gua aduh ini memang kacau kalau untuk sistem pendidikan yang online. Sedangkan background gue di kampus gue aktif gitu. Organisasi menurut gue sangat penting bagi tumbuh kembangnya jiwa atau mentalnya mahasiswa itu sendiri. Ya, jadi kita dicap mahasiswa juga, kita dicap sama orang menjadi mahasiswa ya karena kita aktif di masyarakat, di organisasi, di sosial ya. Jadi kalau teman-teman hanya online di rumah, gue jujur gue bilang mahasiswa sekarang itu akan terkikis ide-ide kreatifnya, karena enggak semua, tapi karena gue ngelihat perkembangan dan care-nya anak-anak muda sekarang, apalagi untuk daerah-daerah yang tertinggal,
Itu mereka kalau memang nggak ada tatap muka ya memang nggak belajar namanya. Beda sama kita yang udah hidup di Jawa. Jawa kan perkembangannya Online. dari pola pikir mereka, wawasan mereka, dan keinginan mereka untuk maju itu lebih tinggi Pasti. ya kan. Jadi banyak mereka yang kreatif untuk Mencoba belajar hal-hal hal-hal baru baru. ya. Tapi untuk teman-teman yang di kota-kota atau daerah-daerah terpencil, mereka Terpencil, kalau ya. tidak ada tatap muka ya tidak belajar Belajar, kan, gitu. Mereka ya udahlah segini-segini aja. Iya. Karena mindset kita sebagai orang-orang Indonesia yang daerah tertinggal itu masih belum berkembang gitu. Jadi menurut gua, wah ini bukan kita yang profesi yang udah usaha terganggu, kalian psikis kalian juga Iya, mahasiswa benar juga sekali. terganggu Nah. kalau menurut gua gitu. Banyak lihat teman-teman Iya. yang kadang banyak juga yang pedalaman nggak punya HP atau koneksi Iya, internet benar, terganggu. benar. Kan itu kan belum sampai menyeluruh ke Indonesia. Iya benar-benar. Ada juga yang di perkampungan juga harus naik gunung dulu untuk mendapatkan sinyal. Itu gitu. awal-awal Iya, pandemi gue juga gitu. pernah dengerin gitu. Ada satu yang menjadi pertanyaan besar sih menurut gue. Di awal tahun COVID-19 ini banyak ya artis, selebgram, ya dibilang gitu lah. Ya pemerintah Indonesia ini lebih mengutamakan untuk pariwisata loh. Oh iya, gue pernah dengar itu ya. Kenapa dia nggak mempersiapkan hal-hal yang tidak terpikirkan untuk kedepannya, kayak ya ekonomi lah. Gimana menjawabnya? Ini rada mengerikan kita membahas tentang nyerempet pemerintahan. Tapi kalau menurut gue, mereka yang di atas itu mereka yang pintar-pintar. Benar. Dan gue yakin mereka itu memberikan sebuah sebuah peraturan yang gue yakin itu akan untuk membantu Indonesia ini untuk bangkit gitu. Lagi ya. Harusnya. Tapi di lain sisi banyak masyarakat yang mengatakan bahwa banyak peraturan-peraturan itu yang blunder. Tapi kalau menurut gue setuju untuk pariwisata kemarin. Jadi di 1 tahun genapnya 1 tahun COVID, kan langsung Kementerian Pariwisata dan Kreatif ya, industri kreatif ke Bali tuh, ke Bali terus mengadakan seminar dan mengadakan opening gitu untuk Super Bali kembali gitu. Kalau menurut gue ya hitung-hitungan mereka sih udah bagus, karena jujur gue kalau dari sisi pariwisata udah naik, otomatis kan orang yang akan datang atau perputaran uang itu kan semakin cepat. Dari sisi itu gue pun yang konveksi dan teman-teman yang lain juga pasti akan tertolong gitu. Karena ya temen gue juga ada yang di Bali gitu, buatin gue baju ini, jadi gue bisa masakin di sana. Atau pariwisata Bandung kemarin tuh sempat tuh Ridwan Kamil ngundang Adinda Thomas untuk mengangkat pariwisata Bandung ke Bali gitu. Ya dengan adanya itu di grup kita juga banyak orderan gitu. Sebenarnya masuk aja gitu, bagus langkah-langkah yang dilakukan pemerintah. Tapi tiba-tiba naiknya di Lebaran ya kalau nggak salah, libur Lebaran melonjak kasus COVID. Nah, tapi itu kalau menurut gue juga salah satunya peraturan pariwisata itu tersendiri. Jadi mereka untuk mencanangkan pariwisata, orang banyak yang pariwisata. Malahan ada salah satu temen gue, dia orang Bali, kan dilarang mudik. Dia alasannya kayak gini, Bang, saya nggak mudik, saya ingin ngebangun pariwisata Bali, saya cuma melancong ke Bali. Dia ngomong kayak gitu. Jadi dibolehin lah. Jadi dia ada surat ke RT atau itu dulu kan masih kayak gitu tuh pertama. Jadi dia bukan untuk mudik, dia bilang. Dia mau tujuannya beda, membangun pariwisata Bali gitu sebagai pelancong. Banyak artis kan juga ke Bali tuh. Sampai yang terakhir juga ada yang syuting di Bali kan. Nah, jadi kebanyakan orang buat alasan kayak gitu. Jadi kayak yang gue sebenarnya juga pengen kayak gitu, tapi gue kan Bengkulu nih. Gue pengen ngomong, gue mau jalan-jalan ke Bengkulu, mau bangun pariwisata Bengkulu.
Sedangkan gue bingung pariwisata Bengkulu apaan gitu. Pantai panjang. Ya pantai panjang doang, jadi nggak masa jadi pertanyaan serius nih untuk membangun pariwisata Bengkulu gitu. Jadi gue serba salah juga. Tapi beberapa teman-teman yang Bali, yang arah-arah Jawa gitu ke Jogja gitu, mereka alasannya kayak gitu. Jadi memang banyak orang pulang untuk ngomongnya untuk ngebantu meningkatkan ekonomi di bidang pariwisata gitu. Padahal kebanyakan sih enggak gitu. Tapi untuk artis oke lah. Boleh. Memang super abis gitu. Kayak Vincent Desta terakhir dia di YouTube-nya juga ngebantu untuk teman-teman yang punya produk apapun itu, baju kah, makanan, silakan buat iklan sendiri, video iklan sendiri, kirim ke mereka gitu. Mereka akan ngebantu untuk follow up di iklan-iklan YouTube mereka gitu. Jadi ya kadang peraturan pemerintah banyak yang disangka blunder dari masyarakat itu sendiri, itu sih. Mungkin kurangnya pemahaman masyarakat Indonesia. Iya, benar. Jadi kayak kalau yang gue pelajari ya, kayak hubungan timbal balik dari pemerintah ke masyarakat nggak ada. Pemerintah mau ngasih feedback yang kayak gini, masyarakat nggak terima. Nah, masyarakat minta feedback yang kayak gini, pemerintahnya nggak bisa ngasih. Gitu. Secara garis besar memang benar kayak gitu. Tapi gue takut sih membahas ini. Sebenarnya kalau menurut gue ya itu terserah menurut teman-teman yang di rumah atau menurut yang nonton. Menurut gue sih memang di atasnya kacau gitu. Kayak nggak satu suara. Ya kayak gini aja paling dekat lah. Menertibkan pedagang-pedagang kaki lima atau kafe-kafe yang masih buka di buka di pandemi ini atau di PPKM ini. Sebenarnya gue nggak tahu ya arahan pemerintah pertama itu harus humanis atau enggak, harus baik-baik atau enggak. Tapi ketika udah keangkat berita-berita atau video-video yang viral dengan kekerasan kayak gitu, tiba-tiba pemerintah ngomong kita terus harus humanis, harus mengayomi. Malahan ada yang nggak tahu apa ya, banyak yang jadi kayak cari muka gitu. Barangnya apa aja, jualan apa aja, sini tak borong semua gitu. Nggak kayak pemerintah lain kayak gitu, kayak ada sini. Sebenarnya kalau menurut gue nggak usah cari, bukan gue nggak tahu itu cari muka atau gimana. Maksudnya nggak usah nyindir pemerintahan daerah yang lain. Dan gimana ya, itulah kata gue, carut marutnya yang di atas nggak bisa satu kepala gitu. Sebenarnya kalau memang mengeluarkan itu ya jelas gitu peraturannya. Terakhir gue juga sempat debat untuk warkop yang di daerah sini. Mereka termasuk tersiksa gitu, dengan ancaman, dengan hardikan atau marah omelan-omelan dari Satpol PP dan polisi. Menurut gua, Pak, kita semua sama-sama kena gitu. Coba Anda jadi dia, gimana kalau dibalikin gitu, dibalikin kondisinya gimana. Sedangkan gue juga tahu kenapa mereka marah itu, karena itu bukan jadwal mereka lagi untuk bertugas. Ya tolonglah bantu kita. Berarti gitu. Udah jam malam ya? Iya, banyak yang gue tangkap ya, banyak polisi atau Satpol PP itu lebih kayak gimana ya? Anjir, ini sebenarnya bukan tugas gue lagi nih. Tapi ya masih aja sampai jam 9 sampai jam 10. Ini kan penutupan Bandung, dari Kabupaten Bandung ke Bandung Kota itu juga kan banyak yang disekat tuh. Itu mereka sampai jam 10 baru buka lagi penutupan jalannya. Mungkin mereka juga mumet atau bosan dengan itu. Tapi ya Pak, kita semua kena kok. Kita semua kena. Jadi ketika Bapak, ya kalau menurut gue sih poinnya ya, Satpol PP, polisi, dan pihak-pihak yang berwenang atau bersangkutan itu, bapak-bapak semua dipilih karena orang-orang yakin bapak-bapak itu punya pendidikan mental dan psikis yang lebih tinggi daripada masyarakat biasa. Ketika bapak dicaci maki, harusnya tuh bapak lebih sabar daripada masyarakat biasa gitu. Satpol PP, polisi. Ketika bapak-bapak lebih arogan daripada masyarakat biasa, berarti
pendidikan bapak-bapak kalau menurut saya belum Iya, belum iya. belum tamat gitu. Polisi kan ada pelatihan, ada pendidikannya tuh. Jadi di sana mereka dididik untuk lebih keras, lebih apa mental mereka gitu. Untuk mengayomi kita. Benar, Sedangkan aduh kacau gue ngeliat video dan di grup-grup sih, grup grup UMKM banyak nge-share tuh. Ada yang diangkut, ada yang diapa, yang sampai terakhir kan katanya saya nggak bisa bayar denda pak, Iya, mending saya di penjara. Sampai Yang kayak yang gitu, itu warung. menurut gue miris sih, miris. Sampai orang udah nyerah, udah kayak kriminal, padahal nggak pakai masker doang. Kriminal dia nyerah karena kita nggak ada uang, silakan tangkap gitu, Benar. silakan penjarakan saya. Wah itu miris banget menurut gue ya. Jadi kalau bisa lebih ya bapak-bapak aparatur atau yang berwenang atau yang bertugas di lapangan ya lebih santun lah, saya harapkan sih lebih santun. Ya mungkin gue belum ngerasain, tapi gue beberapa kali membela untuk warkop dan beberapa, dan gue juga memberikan masukan gitu. Jadi harusnya tuh sosialisasinya itu bagus gitu. Ibu silakan, kan sebenarnya kan peraturan dulu itu boleh makan di tempat asalkan tidak bergerombol gitu. Ya pembatasan lah ya. Iya. Kebanyakan gue melihat teman-teman di sini juga bungkus. Itu bungkus. Jadi di sini kan masih banyak nih mahasiswa yang mematuhi perintah dari pemerintah untuk tidak pulang. Banyak yang tertahan di sini. Benar sekali. Dan mereka juga datang untuk mesen dan nggak makan di sana. Karena alasan kemarin polisi atau satpol ngomong, kenapa nggak delivery gitu, kenapa nggak pakai online gitu. Ya elah, kadang-kadang mahasiswa juga nggak ada yang kaya juga sih, mereka juga orang tuanya juga ngasih uang pas-pasan. Apalagi kondisi sekarang juga. Mendingan mereka datang langsung beli langsung pulang gitu. Tapi gue lihat pukul rata mereka yang satgas atau apa gimana, usir semua apa, padahal mereka cuma nunggu, dan itu juga jauh jaraknya gitu. Tapi memang ada oknum yang bandel. Jadi covid nggak ada gitu, dia nongkrong ngabisin waktu mereka di luar rame-rame ya. Itu gue juga kita lihat kayak gitu, itu juga marah yang kayak gitu. Ya itulah kesadaran menurut gue, sosialisasi gitu ya. Tegur kalau warung itu gerombolan, tegur sekali dua kali besok ya. Anda akan tutup ya. Nggak bisa langsung angkut. Benar. Wah gila sih menurut gue. Tapi banyak hal lah yang udah terjadi di masa PPKM ini. Susah kita nebak, susah kita yang mengerti. Tapi kalau ya kayak sekarang nih, gue juga gak ngerti mau gimana lagi kalau jalan kehidupan kayak gini lagi gitu. Gak bisa ditebak, gak bisa dipikirkan gitu. Gue sih termasuk orang yang underestimate waktu pemerintah ngomong COVID pertama di Indonesia 6 bulan, pemerintah langsung ngomong persiapkan diri Anda untuk 2 tahun ke depan, COVID sampai 2022. Gue bilang dulu, gue sempat mikir nggak mungkin sampai 2022. 2021 awal juga udah ini. Itu pemikiran gue karena gue yakin pemerintah tuh cepat tanggap. Sebenarnya cepat tanggap sekarang, tapi langkah-langkah yang dilakukan mereka itu tuh ya cepat untuk menghapuskan COVID di Indonesia. Ternyata sampai 2021 ini udah masuk pertengahan akhir Juli Agustus udah Agustus kan? Lagi ya, awal Agustus. Pertengahan bulan 8. Malahan kasus kita juga belum masih maksudnya belum terlihat menurun tapi belum terlihat untuk bisa hilalnya belum terlihat hilang kayak gitu. Jadi wah ternyata gue salah mikir kemarin 2021 selesai, ternyata beneran sampai 2022. Gue yakin sampai 2022 gitu. Dan beberapa sih nggak tahu, gue juga ada beberapa saran tapi nggak tahu mau ngasihnya kemana gitu. Udah sampein aja bang. Gue lebih suka pertama itu ya lockdown langsung gitu, karena gue melihat tipe kalau orang Indonesia nggak mau ditarik ulur. Tapi dia sering tarik ulur gitu. Kayak cowok Indonesia sering banget tarik ulur gitu. Tapi mereka kalau ditarik ulur mereka bosan, marah. Benar. Nah, maka gue dulu tuh sih lebih nyaranin lockdown langsung, tangani, pangkas semua semua yang menjadi
pembawa COVID itu dan data, daripada tutup dikit tapi dikasih kelonggaran, ya. buka tutup dikit kasih kelonggaran. Ya makin naik. Yang kayak gitu mah kalau orang Indonesia mah Gak bisa ngambil kesempatan iya, gitu. iya. Tutup tapi masih boleh kemana-mana gitu. Wah, gue tinggal di Jakarta, gue tahu banget gimana orang Jakarta. Pasti curi-curian. Oh, tetap nongkrong, tetap ini. Jangan kan itu Bandung lah. Apalagi Padang. Gue denger Padang gawat banget, disuruh di rumah aja malah COVID gak ada. Berani. Jadi gue bukan orangnya. Gue pertamanya nggak begitu, bukan nggak percaya, tapi gue tidak begitu takut dengan COVID. Karena COVID di pribadi gue, COVID itu ada, tapi tidak begitu, ya nggak usah dibesarkan gitu. Karena ketika kita dapat wabah kayak gini, yang paling bahaya itu bukan virusnya, stigma. Pemikiran jadi wah COVID bahaya gini. Kita jadi, kalau menurut gue ambil hikmahnya aja. Hikmahnya itu teman-teman diajarkan untuk lebih care dengan kebersihan, menjaga diri. Tapi jangan sampai kita di rumah aja, kelihatan orang bersin di luar, wah anjir ini COVID. Gue nggak kayak gitu. Dan di terakhir Bandung naik, Jakarta naik, gue kena COVID. Udah COVID ya? Kena COVID gue jadi penyintas COVID sekarang. Alumnus. Jadi alumnus. Jadi gue ngerasain gimana pedihnya COVID. Tapi tetap gue ngomong ke orang-orang, jangan sampai punya pemikiran COVID nggak ada. COVID itu ada, nyata. Tapi jangan berlebihan. Kayak terakhir gue punya pegawai, keluarganya yang di Tasik dan di Garut diisolasi sama warga. Karena anaknya yang di Bogor sama di Banten kalau nggak salah, itu kena COVID. Padahal anaknya kan di sana, Bogor, Banten. Mereka di Garut, Tasik. Karena kata mereka, terakhir mereka teleponan, ya Allah, sampai ada stigma yang COVID bisa nyebar di telepon coba. Jadi menurut gue itu udah virtual loh. Iya, maksud gue ya itu. Jadi kurangnya wawasan dan rendahnya tingkat pendidikan Indonesia menjadikan stigma itu sangat berbahaya. Makanya gue berharap ke pemerintah itu ya dijadiin, maksudnya jangan digembor-gembor bahaya gini-gini. Ya tetap sosialisasi bahwa COVID itu sangat membahayakan. Tapi teman-teman jangan panik. Tapi tolong bantu kita sebagai pemerintah untuk tetap di rumah, untuk menjaga keamanan biar kita cepat untuk kembali normal gitu. Sebenarnya sih menurut gue kayak gitu, sosialisasi gitu. Karena untuk Indonesia tidak bisa disamakan Jepang, Korea, dan negara-negara maju yang lain. Karena mereka itu dari lahir udah disiplin. Benar. Kita dari lahir udah pembangkang. Jadi kalau menurut gue treatmentnya tuh beda, harus beda. Karena kita tidak dilahirkan dari tingkat kedisiplinan yang tinggi. Kita itu sangat-sangat membangkang. Ya, sifatnya udah tertanam lah di diri anak-anak Indonesia ini. Udah mendarah daging kalau menurut gue. Jadi harusnya pemerintah tuh lebih memang kerja ekstra gitu. Kalau ketika apapun di Indonesia, kalau menurut gue apapun itu, pemerintah Indonesia harus lebih kerja keras, kerja ekstra daripada pemerintah yang lain. Dari kerja keras itu masyarakat pun pasti membantu, pasti benar, pasti melihat apa yang dikerjakan pemerintah, apa yang diperbuat pemerintah. Pasti ada pemikiran-pemikiran masyarakat yang bagus di dalam sana. Bukan hanya COVID ya, untuk yang lain-lain pemerintah kita memang harus kerja keras karena kita sendiri negaranya maritim. Iya, benar. Pulau kita banyak. Jepang, Korea, Cina itu mereka satu. Jadi enak nangani mereka itu dari perbatasan. Indonesia belum lagi pelabuhan, belum lagi yang lain-lain gitu. Nah, memang harus kerja keras gitu. Ya berharapnya COVID ini cepat hilang. Enggak mungkin. Mereda dulu. Hilang kalau menurut gue enggak mungkin karena virus itu tetap akan bertahan. Malah mereka berkembang. Tapi setidaknya mereda. Kita kembali ke normal, atau orang-orang nyebutnya dulu new normal. Udah sempet tuh kan new normal, tapi balik lagi ya. Itu sih semoga ya. Mungkin lah bahas sekian banyak pembicaraan kita ya, adalah inti dan
yang bisa diambil dari pembicaraan kita berdua ya. Kalau enggak, mungkin kalian aja yang lagi kena juga pesan-pesannya. Gue sebelumnya disclaimer aja, apa yang kita bicarakan itu ya belum tentu sependapat Iya, teman-teman yang nonton gitu ya. Jadi gue berharap untuk para penonton yang di rumah jangan cepat ngejar seorang lah gitu. Kalau memang nggak sesuai pendapatnya, terima. Ya omongin baik-baik. Iya. Gitu. Banyak yang wah lu goblok lu ini. Jadi menurut gue rambut sama hitam tapi isi kepala beda-beda. Jadi kalau memang bisa dibicarakan ya bicarakan. Apa yang gue bilang memang belum sepenuhnya benar. Dan gue juga ilmu gue juga belum tinggi ya. Gue kan apa yang gue rasakan itu kan sesuai keresahan gue. Jadi untuk teman-teman di rumah, kalau tidak sependapat ya tidak apa-apa. Gue malah menerima itu. Tapi jangan sekali-sekali lu ngejudge langsung. Ngejudge langsung gitu. Berikan masukan dulu. Ketika gue nggak sependapat sama lo, ya udah gue terima, lu juga harus terima gitu. Karena nggak ada yang orang yang selalu sependapat. Itu aja sih Mang. Gue disclaimer itu doang. Kayaknya udah terlalu lama ya kita berbicara berdua. Mungkin kita akhiri dulu lah di sini ya. Bagi penonton di rumah mungkin banyak kata-kata yang kalian tidak duga, banyak pembicaraan yang nggak bisa kalian tangkap, kalian ya cernalah, kalian nikmatin saja lah, jangan banyak bicara. Kita sama-sama sehat, kita sama-sama kuat. Sekian saja dari saya, terima kasih, thank you.